Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik-baik dan penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang lalu yang telah kami lewati, berkat-Mu akan selalu ada sampai pada hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Tuhan menolong kami. Kami mau dengar-dengaran di dalam firman-Mu. Bantulah kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikanlah kepada kami hikmat, sehingga kami dapat melakukan segala hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, seturut dengan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 12 Januari 2024, tertulis dalam kitab Keluaran 3 ayat 12, dalam bahasa Batak 2 Musa Tolu ayat 12. Demikianlah dikatakan, Alain ninna ibanama hudongani peho jala on mata dampa boa au marsuruho. Iadung di parwarho bangsoi sian Misir, oloan munama di bata di labung dulokon. Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita mengingat kembali dan merenungkan apa saja kira-kira yang sering menghambat kita untuk meraih sesuatu yang lebih baik ke depan, meraih cita-cita yang besar. Ya, terkadang memang kegagalan di masa lalu sangat mempengaruhi motivasi kita. Penolakan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Masih banyak hal-hal lain yang sering menghambat kita untuk terus maju, melakukan hal-hal yang baik, yang besar, dan untuk mencapai segala harapan-harapan yang kita harapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pengalaman atau yang dirasakan Musa ketika Allah memanggil dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Merasa tidak mampu, merasa tidak mempunyai kekuatan karena pengalaman masa lalu. Sebelumnya, Musa pernah ditolak oleh bangsa Israel. Ini dapat kita baca dalam Keluaran 2 ayat 14a. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman ini sungguh membuat Musa merasa tidak layak, merasa rendah diri. Belum lagi perasaan rendah diri dikarenakan berapa tahun dia menggembalakan kambing domba di padang gurun di wilayah Midian. Keadaan ini sungguh membuat Musa merasa tidak percaya diri, tidak layak. Sehingga ia bertanya kepada Allah
di dalam Keluaran 3 ayat 11. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi sebagaimana yang disampaikan di dalam renungan kita pada hari ini, Allah berfirman kepadanya, "Bukankah aku yang menyertai engkau?" Artinya di dalam ketidakpercayaan, di dalam kegelisahan dan ketakutan Musa, Tuhan memberi kekuatan bahwasanya Tuhan akan senantiasa menyertai. Tuhan akan menolong dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan telah menjanjikan suatu tempat yang baik, tempat yang sungguh-sungguh memberikan kepuasan dan kelegaan. Tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan, penuh susu dan madu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus kita ketahui bahwasanya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah memilih umatnya. Tuhan tidak pernah salah memilih anaknya. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih untuk terus berjalan, untuk terus berani menghadapi segala tantangan kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu janganlah kiranya kita merasa rendah diri, merasa tidak mampu, tidak yakin dengan kekuatan Tuhan. Percayalah saudaraku, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan tahu saat kapan Dia memilih dan memanggil kita. Sebagaimana Musa pada waktu itu. Ketika Musa di masa mudanya, dia merasa mampu, dia merasa hebat, dia merasa dirinya adalah seorang Ibrani sekaligus pangeran Mesir yang dapat melakukan apa saja. Tetapi lihatlah, setelah Musa merasa dirinya tidak memiliki apa-apa, merasa tidak percaya diri, Tuhan ada di pihaknya. Di sanalah Tuhan sedang membentuk dia dan Tuhan memilihnya. Saudaraku, terkadang kita tidak menyadari bahwasanya di saat kita tidak memiliki apa-apa, di saat kita tidak berani, di sanalah Tuhan memilih kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Apa yang mau dikatakan dalam renungan kita pada hari ini? Bahwasanya Tuhan tidak suka kepada mereka yang menganggap dirinya hebat, merasa dirinya mampu. Tetapi di dalam ketidakberdayaan, kita mau dipakai Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan. Jangan pernah takut, karena engkau tidak pernah sendiri. Jangan merasa tidak mampu, karena engkau mempunyai Tuhan yang kuat, yang perkasa, yang akan memberikan pertolongan kepadamu. Teruslah menjalani panggilanmu sebagai apapun, baik itu karyawan di tempat pekerjaan ataupun sebagai pimpinan, baik sebagai anak ataupun sebagai orang tua. Sebagai apapun kita hidup di bumi ini, sebagai apapun kita ada, tetaplah mendengar akan suara Tuhan, menerima panggilannya, dan lakukanlah panggilan itu dengan sepenuh hati, di dalam penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertaimu. Tuhan senantiasa menyertai kita. Tak sedetik pun kita ditinggalkannya. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, asalkan kita tetap percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk terus percaya kepadamu dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami. Kiranya kami dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya
yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.